konferensi pers untuk menjelaskan dugaan keterlibatan oknum TNI dalam kasus pembunuhan Iwan Budi. Visa second home atau visa rumah kedua untuk mempermudah investasi di Indonesia akan segera diluncurkan oleh pemerintah. Puluhan pelajar SMA Sekolah Darul Hikam Kota Bandung diberi pendidikan mengolah sampah menjadi produk yang bernilai guna. Selamat sore pemirsa, selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda bersama saya Amanda Soraya. Inilah kabar Indonesia. Berita pertama datang dari Semarang, Jawa Tengah. Polisi militer Kodam Pomdam 4 Diponegoro menggelar konferensi pers untuk menjelaskan dugaan keterlibatan oknum TNI dalam kasus pembunuhan disertai pembakaran terhadap ASN Bapenda Kota Semarang Iwan Budi Prasetyo. Menindaklanjuti pernyataan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa tentang adanya 3 prajurit TNI yang diperiksa terkait kasus pembunuhan ASN Bapenda Kota Semarang Iwan Budi Prasetyo, Polisi Militer 4 Diponegoro pada Kamis siang memberikan penjelasan tentang perkembangan pemeriksaan kasus tersebut. Komandan Polisi Militer Kodam Pomdam 4 Diponegoro, Kolonel CPM Rinoso Budi membenarkan ada anggota TNI yang diperiksa terkait kasus tersebut, namun jumlah personel yang diperiksa 2 orang bukan 3 orang seperti yang disampaikan Panglima TNI. 2 anggota TNI yang diperiksa itu masing-masing berinisial AG serta HR. Dari hasil pemeriksaan sementara, pihak Pomdam menyatakan belum memiliki bukti permulaan yang cukup tentang keterlibatan 2 oknum TNI dalam kasus dugaan pembunuhan ASN Pemkot Semarang Paulus Iwan Budi Prasetyo yang jasadnya ditemukan terbakar di kawasan Marina, Semarang. Meski demikian, polisi militer tetap melakukan penyelidikan terhadap perkara tersebut. Pomdam 4 Diponegoro melakukan penyelidikan berdasarkan informasi data dari tim gabungan Polda Jawa Tengah dan Polrestabes Semarang yang melakukan penanganan pembunuhan Iwan Budi dan menyebutkan adanya dugaan keterlibatan oknum TNI. Sementara dari hasil keterangan 26 orang saksi yang dilakukan Pomdam 4 Diponegoro tidak ada keterlibatan 2 oknum anggota TNI. Semenjak ditemukannya korban dalam kondisi terbakar beserta kendaraannya tanggal 8 September 2022 sampai dengan saat ini. Di sini kami hanya menyampaikan hasil penyelidikan keterlibatan oknum anggota TNI di sejauh mana. Kami sudah mengecek 20 saksi. Yang bersangkutan itu belum ada fotonya. Jam 8 sekitar itu dia ada di kantor. Kebetulan saya ada surat resmi juga mengajukan konseling idam. Jadi dalam rangka pembinaan pertanggungjawaban keuangan. Lebih lanjut, Pomdam 4 akan terbuka dalam upaya pengungkapan pembunuhan dan pembakaran terhadap Paulus Iwan Budi Prasetyo di kawasan Pantai Marina, Semarang. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Kita beralih ke Bandung, Jawa Barat. Puluhan pelajar SMA Sekolah Darul Hikam yang berlokasi di Jalan Supratman, Kota Bandung, diberi pendidikan mengolah sampah yang bernilai guna. Mulai dari pemilahan sampah hingga pemanfaatan sampah organik dan anorganik menjadi budidaya tanaman dan pelestarian lalat bernilai jual tinggi. Berlokasi di tempat pengolahan sampah TPS RW 8 Cihargelis, Kota Bandung, puluhan siswa SMA dari Sekolah Darul Hikam ini belajar bagaimana memanfaatkan sampah rumah tangga menjadi aneka produk yang memiliki nilai jual. Para siswa dikenalkan dengan siklus pengolahan sampah baik organik maupun anorganik, kemudian pemanfaatannya menjadi pupuk tanaman hingga pelestarian hewan lalat yang memiliki nilai jual tinggi. Hari ini kita merupakan salah satu bentuk kegiatan dari P5. Ya, P5 itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, salah satu temanya itu adalah mengenai bagaimana kita memberdayakan kehidupan ini supaya lebih bermanfaat. Ya, nah, pada hari ini kita berkunjung ke sini untuk lebih memberdayakan apa yang kita dapatkan di sini.
Tujuannya biar apa Pak anak-anak bawa ke sini Pak? Ya diantaranya anak-anak supaya mengetahui bahwa misalnya dari sampah itu kita bisa kelola, kita bisa manfaatkan untuk kepentingan masyarakat, misalnya untuk pertanian, perkebunan, dan sebagainya. Tadi katanya sepanjang jalan juga sempat mengutin sampah Pak ya? Betul, jadi tadi kita sepanjang jalan sambil istilahnya itu namanya operasi semut, kita mengumpulkan sampah-sampah sepanjang jalan itu, ya tentu saja supaya sepanjang jalan itu menjadi bersih. Para siswa Darul Hikam pun ditanamkan rasa cinta lingkungan dengan membiasakan diri untuk tidak membuang sampah sembarangan. Di tempat ini diperlihatkan hasil-hasil olahan sampahnya, bahkan mereka kini diajarkan agar dapat memilih dan memilah sampah sendiri untuk bisa ditabung di bank sampah. Kegiatan pendidikan mengolah sampah ini dilakukan agar para siswa bisa menjadi contoh untuk lebih bijak saat melihat sampah yang ada. Di sini kita di belakang ini ada bank sampah dari anorganik dari warga bisa untuk disampaikan ke bank sampah untuk menambah penghasilan atau sedekah ke bank sampah. Untuk organiknya di sana ada bata terawang untuk komposnya, untuk menghasilkan kompos. Juga di sana ada pengolahan organik untuk komposnya dan cair. Dan ada tanaman buruan saya, sayur-sayuran dan yang lainnya. Ada kandang magotnya di sana. Ada BSF atau Black Soldier Fly. Terus ada ternak lele. Itu hasil dari untuk yang dikasih makan dari maggot itu. Tak hanya tentang pengolahan sampah, para siswa SMA Darul Hikam ini dipupuk rasa kepekaannya ketika melihat sampah. Dengan begitu pembentukan karakter cinta lingkungan dapat terbentuk dengan baik dan kuat. Dari Bandung, Bobi Roska, Lingkar TV, melaporkan. Pemerintah akan meluncurkan program Visa Second Home untuk mempermudah investasi di Indonesia. Langkah awal sosialisasi visa rumah kedua, Dirjen Imigrasi gelar pertemuan dengan pengelola kawasan industri terintegrasi di Jawa Timur, pengusaha dan konjen Jepang. Diharapkan dengan adanya program Visa Second Home, makin banyak investor yang berinvestasi di Indonesia. Dalam waktu dekat, pemerintah akan meluncurkan program Visa Second Home atau visa rumah kedua untuk warga negara asing. Visa Second Home ini untuk mempermudah WNA melakukan investasi di Indonesia. Ditjen Imigrasi melakukan sosialisasi kepada pengelola kawasan industri terintegrasi di Jawa Timur, pengusaha dan konjen Jepang di Surabaya. Program visa khusus ini diberikan untuk mendorong peningkatan investasi asing di Indonesia. Dengan Visa Second Home ini, WNA bisa tinggal di Indonesia lebih lama dari 5 hingga 10 tahun. Sesuai arahan Presiden kan, memang terutama di Direktorat Jenderal Imigrasi ini harus bagaimana supaya bisa memberikan pelayanan keimigrasian dengan cepat, dengan tepat, dan memberikan kemudahan-kemudahan. Nah, sahabat kita Pak Takeyama memiliki kepentingan untuk bagaimana perusahaan-perusahaan terutama yang ada di pier di pier Pasuruan, terutama yang sebagian besar itu ingin mendapat kejelasan, ingin memberikan masukan-masukan tentang pelayanan keimigrasian. Dan hari ini kebetulan juga beberapa langkah quick win kebijakan keimigrasian yang sedang kita pacu untuk menindaklanjuti arahan Presiden itu supaya bisa investasi dari luar itu terutama dari Jepang itu bisa dapat terus berkembang meningkat di sini. Konsulat Jenderal Jepang di Surabaya, Takeyama Kenichi, menyambut baik program Visa Second Home ini. Di Jawa Timur ada 135 tenan investor Jepang dan banyak yang ingin tinggal lebih lama di Indonesia. Supaya
meningkatkan investasi atau perdagangan antara Jepang dan Jawa Timur. Kalau menurut kami ada sedikit masalah sedikit, ada hambatan untuk meningkatkan perdagangan atau investasi. Jadi saya memberikan masukan kepada beliau. Jadi saya diberikan kesempatan seperti ini, saya mengucapkan terima kasih banyak. Dengan adanya program second home visa tadi, tanggapan Pak sampai Kodi? saat ini kami belum mendapat informasi yang lengkap, hari ini. kami nanti akan baru dapat. Tapi warga Jepang yang banyak sebetulnya ingin sekali tinggal di sini setelah pensiun. Jadi ini mungkin bagi banyak warga Jepang ini kabar gembira bagi mereka. Oke, siap. Dengan meningkatnya investasi asing diharapkan berdampak positif bagi perekonomian Indonesia. Lapangan pekerjaan juga akan semakin banyak hingga bisa mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Dari Surabaya, Sultan As-Sauki, Lingkar TV, melaporkan. Demikian kabar Indonesia. Saya Amanda Soraya dan seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.